bangsa. Pada saya, kita juga tidak boleh lari pada sejarah. Indonesia itu perjuangan kemerdekaan dia dengan buluh runcing. Istilah yang digunakan. Ini perjuangan yang berdarah. Berbanding dengan sejarah di Malaysia, pembentukan Malaysia ini, kemerdekaan Malaysia ini penuh dengan bargaining and negotiation. Dengan Melayunya, panas lah, panas, sumuk. Sumuk siang-siang loh. Dengan mempertahankan Melayuannya, kemudian orang Cina bertahan dengan bahasanya, orang India bertahan dengan bahasanya, sekolah pun juga berbeda-beda kan begitu. Jadi tidak mungkin, impossible dibentuk sebuah bangsa namanya bangsa Malaysia. Kan mereka sendiri yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gebut Official. Gebut Official. Selamat siang kawan-kawan. Kumaha wartosna dalaman. Piye kabare Mas? Apik to? Ya apa kabare Cak? Apik ta? Geng-geng kabare. Apa rungana? Apa kareba? Ki apa kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Hai kawan, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gebut Official. Jangan lupa nantinya di subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya, agar ketika Tutur Gebut Official, The Gebut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutur Gebut. Tetap support Tutur Gebut agar The Gebut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Nah, baik kawan, kita akan bahas mereaksi sebuah video dari orang Malaysia yang membahas tentang patriotisme dan kebangsaan. Nanti akan kita lihat bagaimana videonya menceritakan tentang bagaimana dulu Malaysia merdeka dan dikaitkan dengan bagaimana dulu Indonesia merdeka. Oke, kita simak dulu videonya tanpa berlama-lama. Yuk kita lihat bareng-bareng. Akan kuasa untuk negara bangsa. Dalam konteks patriotisme, kita melihat ada yang sanggup mengorbankan nyawa dan juga harta demi negara bangsa. Dalam konteks itu, saya nak minta pandangan intelektual dua untuk melihat pada bagaimana mungkin kita melihat ke arah pembentukan politik baru sebagai sesuatu yang perlu sinonim dengan takrif, definisi dan ideologi negara bangsa era Kurun ke-21, kerana ia perlu jiwa besar bagi memasukkan runtunan-runtunan bicara wara atau diskurs yang kita sebutkan tadi. Tadi Kamarul ada menyentuh persoalan bagaimana Indonesia yang dilihat sebagai negara bangsa. Pada saya, kita juga tidak boleh lari pada sejarah. Indonesia itu perjuangan kemerdekaan dia dengan buluh runcing. Istilah yang digunakan. Ini perjuangan yang berdarah. Berbanding dengan sejarah di Malaysia, pembentukan Malaysia ini, kemerdekaan Malaysia ini penuh dengan bargaining and negotiation. Penuh dengan tawar-menawar, penuh dengan perdamaian, toleransi. Sehingga kalau kita merujuk kepada pembentukan parti politik sendiri, kita tidak boleh lari bahawa pembentukan perikatan itu menerusi Community Liaison Committee balik di tahun 1949 dulu. Itulah sebenarnya membentuk DNA Politik Alliance di Malaysia. Dan persoalan Kamarul, adakah kita boleh mengubah landscape politik ini, governance ini kepada sesuatu yang lebih united? Itu adalah satu, pada saya, agak impossible kerana sejarah pembentukan DNA Malaysia sendiri itu ialah unity in diversity. Tadi dijelaskan bahwa Indonesia merdeka diperjuangkan dengan perjuangan yang bersenjatakan bambu runcing. Buluh runcing, bahasa Malaysia kan buluh runcing, di bahasa Indonesia bambu runcing. Diperjuangkan dengan perjuangan yang sangat banyak pengorbanannya, berkorban harta, jiwa, dan raga, darah, mati, pokoknya perjuangannya enggak karu-karuan waktu Indonesia dulu memperjuangkan kemerdekaannya. Sedangkan Malaysia memperjuangkan kemerdekaannya dengan cara negosiasi, perjanjian-perjanjian. Tentu saja ini sangat berbeda, hasilnya juga sangat berbeda. Dengan adanya sebuah perjanjian-perjanjian dengan penjajah dulunya, tentu penjajah kan berpikir juga toh, British juga pengen untung dari terjadinya sebuah negara yang namanya Malaysia.
Seperti itu kawan. Jadi tadi waktu disinggung bagaimana seandainya pondasi pendirian bangsa ini dirubah itu apakah bisa? Ibu tadi bilang kan impossible, tidak mungkin. Partai politik juga tidak memungkinkan untuk merubah dasar-dasar negara mereka. Karena kan sudah melalui perjanjian yang dulunya dengan perjanjian orang Inggris, dengan British sebagai penjajah, kan begitu. Jadi tentu apa-apa yang dijalankan di Malaysia sana juga berdasarkan keuntungan-keuntungan yang bisa diambil oleh British, kan begitu kan. Oke, kita simak lagi video lagi tentang bagaimana konsep kebangsaan orang Malaysia. Kita simak lagi. Kita bincangkan tadi adalah bangsa Melayu. Apa pandangan Puan tentang bangsa Malaysia ni? Bangsa Malaysia ni bukan sepatutnya. Bangsa Malaysia ni tidak boleh ada. Ya, tidak boleh ada, nombor satu. Nombor dua, mustahil kita boleh adakan bangsa Malaysia. Dan saya sebutkan tadi ya, ras-ras bangsa tu tak banyak. Katalah bolehkah mereka sebut sebagai bangsa New Zealand? Tak ada. Tak ada dalam buku mana pun yang katakan bangsa New Zealand. Bangsa Singapura, ada ke bangsa Singapura? Tak ada. Because pecahan ras-ras bangsa ni, dia terjadi, saya sebut tadi, akibat daripada evolusi pembentukan tu makan masa yang lama. Itu nombor satu. Nombor dua, untuk nak jadikan bangsa yang satu bangsa ni, dia punya ciri-ciri, banyak ciri-ciri mereka sama. Keserasian apa tu sama. Dengan bangsa asing kita susah nak sama. Susah. Nombor satu, agama. Nombor dua, pemakanan. Dia susah nak sama, nak katakan bangsa Malaysia susah. Jadi kalau itu nombor satu. Nombor dua, kalau kita sebut sebagai satu bangsa, kenapa ada sekolah Cina, kenapa ada sekolah India, kenapa ada sekolah Arab and all those things. Jadi itu pemecahan ya, pembahagian kepada bangsa-bangsa itu pun dah orang kata obvious sangat ya. Jadi itu nombor dua. Nombor tiga, kalau kita sebut bangsa Malaysia, kita menguburkan sendiri bangsa kita. Bangsa Cina terkubur, bangsa India terkubur, bangsa Melayu pun terkubur. You think they want to kuburkan bangsa dia? I don't think so. Takkan kita nak kuburkan bangsa kita, ya? Kita patut berbangga ya. The word is bangga dengan bangsa sendiri. Mereka bangga dengan bangsa mereka sebab mereka bercakap bahasa mereka sendiri. Dia tidak cakap dengan bahasa Melayu sebagai bahasa utama mereka, macam di Indonesia ataupun di Filipina. Walaupun ada orang luar masuk, dia bercakap bahasa nasional. Bahasa itu tidak terjadi dekat Malaysia ni, tak terjadi. Masing-masing ikut perangai masing-masing. Nak tekan kita. On other matters, they want everything sama rata. On dia punya tu, dia tak nak. Ya? Dia tak nak sama rata. Yang ni saya rasa ini adalah ini resist. Baik, oke toh, sudah dikatakan tadi bahwa tidak mungkin, tidak boleh. Bangsa Malaysia itu tidak boleh. Kalau bahasa kita tidak bisa, kawan. Kalau mereka bilang tidak boleh, tidak bisa terwujud. Kenapa? Karena di sana mereka, orang-orang yang ada itu menggunakan bahasa mereka masing-masing tuh. Kebiasaan-kebiasaan mereka masing sampai sama mempertahankan. Orang Melayu mempertahankan dengan Melayunya panas, sumuk. Sumuk siang-siang tuh. Dengan mempertahankan Melayunya, orang Cina bertahan dengan bahasanya, orang India bertahan dengan bahasanya. Sekolah pun juga berbeda-beda kan begitu. Jadi tidak mungkin, impossible dibentuk sebuah bangsa namanya bangsa Malaysia. Kan mereka sendiri yang ngomong loh. Berbeda dengan Indonesia, pada awal pendirian bangsa ini sudah dipikirkan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, maka disatukan dengan satu tekad berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, kan begitu. Jadi konsep kebangsaan antara Indonesia dan orang Malaysia itu jauh berbeda. Begitu kawan, jauh berbeda dan tidak mungkin disamakan. Emang berbeda, judulnya begitu. Jadi aduh, panas, sumuk. Oke ya, cukup sekian dulu reaksi Tutur Gebut Official tentang bagaimana patriotisme dipandang. Patriotisme bagaimana pendirian bangsa dulu antara bangsa Malaysia, antara negara Malaysia dan negara Indonesia. Kemudian wawasan kebangsaannya juga tentu berbeda.
Karena kan konsep DNA pendiriannya juga sudah berbeda. Oke kan, cukup sekian. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.